Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Fadila dengan NIM H021817 akan mempresentasikan makalah untuk tugas mata kuliah problem pendidikan matematika. Yang pertama, mengenai judul penelitian. Judul penelitian yang saya angkat adalah berbunyi efektivitas pembelajaran di mata kuliah asesmen pembelajaran matematika ditinjau dari hasil belajar mahasiswa di kelas pendidikan matematika B 2018 FKIP Sulbar. Adapun ada 3 bab yang akan saya paparkan untuk dalam makalah ini. Yang pertama, bab 1 atau bab pendahuluan, yang kedua bab yang kedua yaitu kajian teori, dan yang bab ketiga yaitu penutup. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, serta tujuan penelitian. Latar belakang masalah. Materi matematika adalah materi yang mempelajari tentang kuantitas, struktur, ruang dan perubahan. Matematika terbentuk sebagai hasil pemikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. Seorang matematikawan dapat menemukan pola, merumuskan dugaan baru, dan membangun kebenaran melalui metode deduksi ketat yang berasal dari aksioma dan definisi yang sesuai. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Aris Kurniawan pada tahun 2021. Materi matematika untuk tingkat perguruan tinggi lebih sulit dipelajari karena materi yang disajikan lebih bersifat abstrak, seperti pada mata kuliah asesmen pembelajaran matematika. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diprogram pada semester ganjil di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP di Universitas Sulawesi Barat. Di masa pandemi saat ini, banyak cara yang dilakukan oleh pengajar untuk tetap bisa terhubung dan berkomunikasi dengan mahasiswa. Hal ini dilakukan agar proses belajar mengajar tetap bisa dilakukan walaupun lewat online. Salah satunya adalah dengan menggunakan media pembelajaran WhatsApp Group. Bambang Winarso pada tahun 2015 mengatakan bahwa WhatsApp adalah aplikasi pesan instan untuk smartphone, tetapi WhatsApp tidak menggunakan pulsa, melainkan data internet. Beberapa fitur yang tersedia di dalamnya antara lain dapat mengirimkan pesan teks, mengirim foto dari galeri ataupun dari kamera, mengirim video, mengirim file, menelpon melalui suara, mengirim pesan suara, dan masih banyak lagi fitur menarik lainnya. Aplikasi WhatsApp ini juga dilengkapi dengan berbagai pilihan menu yang mendukung, seperti adanya new group, new broadcast, WhatsApp web, Start Message and Setting. Berbagai pilihan menu yang tersedia di WhatsApp tersebut ada salah satunya bernama New Group, yang belakangan ini banyak digunakan para pelajar, mahasiswa, maupun dosen sebagai media komunikasi yang terhalang jarak yang diberi nama WhatsApp Group atau WA Group. Dharma Laksana, Hambali, dan Masrur serta Mohlas dalam Nurul Astutiensi pada tahun 2020 berpendapat dalam kaitannya dengan hasil belajar, pembelajaran jarak jauh seperti media WA Group ini masih menjadi polemik di kalangan stakeholder dan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan pembelajaran jarak jauh ini masih dianggap tidak lebih baik daripada pembelajaran langsung secara konvensional, terutama dalam pembelajaran matematika. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana efektivitas pembelajaran melalui penggunaan media WhatsApp Group, khususnya di mata kuliah asesmen pembelajaran matematika, ditinjau dari hasil belajar mahasiswa pendidikan matematika angkatan 2018B di Universitas Sulawesi Barat. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, masa pandemi menyebabkan pembelajaran harus dilakukan secara daring. Yang kedua, dalam kaitannya dengan hasil belajar, pembelajaran jarak jauh seperti menggunakan media WA Group masih menjadi polemik di kalangan stakeholder dan masyarakat. Rumusan masalah. Berdasarkan pada pemaparan latar belakang masalah, maka dapat disimpulkan rumusan masalah untuk penelitian ini adalah bagaimana
efektivitas pembelajaran melalui penggunaan media WhatsApp Group di mata kuliah asesmen pembelajaran matematika, khususnya di kelas pendidikan matematika B angkatan 2018. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka disimpulkan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui efektivitas pembelajaran melalui penggunaan media WhatsApp Group di mata kuliah asesmen pembelajaran matematika di kelas pendidikan matematika B angkatan 2018. Bab yang kedua yaitu kajian teori. Ada beberapa hal yang akan saya paparkan di bab 2 ini. Yang pertama, belajar dan pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran dalam jaringan. Yang ketiga, media pembelajaran. Yang keempat, media pembelajaran dalam jaringan. Yang kelima, WhatsApp. Dan yang keenam, efektivitas pembelajaran. Yang pertama, belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar juga merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menguasai hal tertentu. Hal ini dikatakan oleh Lallo pada tahun 2017. Sedangkan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UUSPN nomor 20 tahun 2003, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Lanjut, pembelajaran dalam jaringan. Pembelajaran dalam jaring atau pembelajaran daring merupakan kegiatan pembelajaran dilakukan dengan perbantuan jejaring internet sebagai akses belajar. Sadikin dalam Uji Lestari pada tahun 2021 menyebutkan bahwa pembelajaran daring adalah bentuk pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi, telekomunikasi, dan internet. Pelaksanaan pembelajaran daring dibutuhkan untuk menjawab tantangan di era revolusi industri 4.0 yang memanfaatkan segala bentuk informasi digital dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu mengajar berupa wahana yang mengandung materi pembelajaran dan menyalurkannya dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga mampu merangsang siswa agar dapat menyerapnya dengan lebih baik. Media adalah istilah umum yang dapat mencakup bidang apa saja. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Gamal Tabroni pada tahun 2020. Ciri-ciri media pembelajaran. Menurut Arsyad dalam Gamal Tabroni pada tahun 2020, ciri-ciri umum yang terkandung dalam media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa ini dikenal sebagai hardware atau perangkat keras, yaitu satu benda yang dapat dilihat, didengar, atau diraba dengan panca indera. Yang kedua, media pendidikan memiliki pengertian non-fisik yang dikenal sebagai software atau perangkat lunak, yaitu kandungan pesan yang terdapat di dalam perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa. Yang ketiga, penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio. Media pendidikan. Yang keempat, media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Yang kelima, media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, media pendidikan dapat digunakan secara massal, misalnya radio, televisi. Kelompok besar dan kelompok kecil, misalnya film, slide, video, OHP. Atau perorangan, misalnya modul, komputer, radio tape atau kaset, video recorder. Fungsi media pembelajaran. Menurut Sujana dalam Gamal Tabroni pada tahun 2020, fungsi media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat untuk memperjelas bahan pengajaran pada saat guru menyampaikan pelajaran. Dalam hal ini, media digunakan guru sebagai variasi penjelasan verbal mengenai bahan pengajaran. Yang kedua, alat untuk mengangkat atau menimbulkan persoalan untuk dikaji lebih lanjut dan dipecahkan oleh siswa dalam media sebagai sumber pertanyaan atau stimulasi belajar siswa. Yang ketiga, sumber belajar bagi siswa. Artinya, media tersebut berisikan bahan-bahan yang harus dipelajari para siswa baik individu maupun kelompok. Media pembelajaran dalam jaringan. Media pembelajaran dalam jaringan adalah semua perangkat atau alat virtual berbasis media sosial yang digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar dalam menyampaikan suatu materi pembelajaran kepada peserta didik dan menciptakan interaksi serta komunikasi yang baik sesuai dengan tujuan telah direncanakan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Uji Lestari pada tahun 2021. Lanjut, WhatsApp. Pengertian WhatsApp. Uji Lestari pada tahun 2021 juga menjelaskan pengertian WhatsApp.
Dia mengatakan bahwa WhatsApp merupakan aplikasi yang dirancang untuk mempermudah komunikasi di tengah perkembangan teknologi saat ini. WhatsApp merupakan bagian dari media sosial yang memudahkan dan memungkinkan semua penggunanya dapat berbagi informasi. WhatsApp Group sebagai media pembelajaran. Terkait pemanfaatan WhatsApp sebagai forum diskusi dan penyebaran materi, agar pembelajaran dapat tetap terlaksana, salah satu caranya adalah dengan membentuk WhatsApp Group. Di dalam WhatsApp Group tersebut akan secara otomatis diketahui jika ada mengirimkan pesan tertentu, dan yang lainnya bisa dengan memberikan tanggapan yang jelas terkait topik yang ingin didiskusikan. Pada forum diskusi dan penyebaran materi pembelajaran di media WhatsApp, diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan atau memanfaatkan dengan semaksimal mungkin sehingga sumber belajar dapat diciptakan serta dicapai melalui media sosial ini. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Astika pada tahun 2017. Kelebihan aplikasi WhatsApp sebagai media pembelajaran. Adapun kelebihan-kelebihan pada WhatsApp sebagai media pembelajaran dijelaskan oleh Pustika Yasa dalam Jihan Fitria pada tahun 2021 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengirim pesan ke banyak orang. Yang kedua, aplikasi ini tidak menguras kuota terlalu banyak. Yang ketiga, guru dan siswa dapat berdiskusi dan bertanya jawab dengan lebih rileks. Yang keempat, dapat melihat siapa saja yang sudah membaca dan siapa yang tidak aktif. Yang kelima, guru dapat mengirimkan dokumen, foto, audio, ataupun video sebagai materi pembelajaran kepada siswa melalui grup WhatsApp. Yang keenam, guru dan siswa dapat melihat dan mengulang materi pembelajaran melalui HP dengan mudah. Dan yang terakhir, guru dan siswa dapat berkomunikasi kapan saja dan di mana saja. Kelemahan aplikasi WhatsApp sebagai media pembelajaran daring. Selain itu, Pustika Yasa pada tahun 2019 juga menambahkan bahwa terdapat kelemahan yang ada pada aplikasi WhatsApp. Yang pertama, pengguna harus terhubung dengan layanan internet untuk menggunakan aplikasi ini. Jika tidak terhubung, akan menghambat proses pembelajaran secara daring. Yang kedua, komunikasi hanya dengan chat saja, karena kapasitas orang terbatas jika ingin bertatap muka secara virtual atau video call. Efektivitas pembelajaran. Pengertian efektivitas pembelajaran menurut Yusuf Hadi Miarso dalam Yunus Monle pada tahun 2016, efektivitas pembelajaran adalah yang menghasilkan belajar yang bermanfaat dan bertujuan bagi para mahasiswa melalui prosedur pembelajaran yang tepat. Efektivitas pembelajaran seringkali diukur dengan tercapainya tujuan pembelajaran atau dengan ketepatan dalam mengelola suatu situasi. Mengukur efektivitas dalam pembelajaran. Slavin dalam Rijal pada tahun 2016 menjelaskan keefektifan pembelajaran dapat diukur dengan menggunakan 4 indikator sebagai berikut. Yang pertama, kualitas pembelajaran atau quality of insurance, yaitu seberapa besar kadar informasi yang disajikan sehingga siswa dengan mudah dapat mempelajarinya atau tingkat kesalahannya semakin kecil. Kedua, kesesuaian tingkat pembelajaran, appropriate level of instruction, yaitu sejauh mana guru memastikan tingkat kesiapan siswa dalam menerima materi baru. Yang ketiga, insentif, yaitu seberapa besar usaha guru memotivasi siswa untuk menyelesaikan atau mengerjakan tugas-tugas dan mempelajari materi yang diberikan. Dan yang keempat, waktu, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan pembelajaran. Kriteria efektivitas pembelajaran. Kriteria keefektifan dalam penelitian ini mengacu pada beberapa hal berikut. Yang pertama, hasil belajar matematika siswa dikatakan efektif apabila secara deskriptif memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, skor nilai rata-rata hasil belajar matematika mahasiswa lebih atau sama dengan nilai KKM, yaitu 70. Kedua, rata-rata gen ternormalisasi minimal berada pada kategori sedang. Yang ketiga, terjadi ketuntasan secara klasikal atau 80%. Motivasi belajar matematika siswa dikatakan efektif apabila secara deskriptif memenuhi kriteria berikut. Pertama, skor rata-rata motivasi belajar matematika siswa minimal sedang. Kedua, rata-rata gen ternormalisasi minimal berada pada kategori sedang. Sedangkan model pembelajaran dikatakan efektif jika dapat meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar siswa. Hasil belajar mahasiswa pendidikan matematika B angkatan 2014 yang diajar melalui media pembelajaran WhatsApp Group.
Adapun nilai akhir yang diperoleh oleh masing-masing mahasiswa di kelas ini adalah jumlah mahasiswa mendapat predikat sangat baik sebanyak 11 orang, yang mendapat predikat baik sebanyak 13 orang, yang mendapat predikat cukup hanya 1 orang, yang mendapat predikat kurang dan kurang sekali tidak ada. Nilai tertinggi pada nilai akhir ini adalah 88,70 dan nilai terendah adalah 71,68 dari skor maksimum 100. Dari perhitungan statistika diperoleh hasil rata-rata nilai akhir di kelas ini adalah 83,92 dengan standar deviasi atau itu sama dengan 3,26. Kesimpulan. Berdasarkan kriteria keefektifan pembelajaran dikemukakan oleh Rijal pada tahun 2016, maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran mata kuliah asesmen pembelajaran matematika di kelas pendidikan Matematika B angkatan 2018 tergolong efektif dengan rata-rata hasil belajar mahasiswa di kelas ini adalah 83,92. Sekian presentasi makalah yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.